Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini apa kabar? Baik, Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran Pembelajaran 5. Ada yang udah baca belum? Udah, Kak. Kak, berapa, Kak? Yuk, kalian juga buka bukunya ya, halaman 82. Nah, pembelajaran 5 kali ini kita akan mengamati. Ayo mengamati. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik merupakan salah satu perwujudan sikap mencintai bangsa dan negara. Kamu juga dapat mengekspresikan rasa cinta tanah air dengan menyanyikan lagu berikut ini. Amati notasi lagu berikut ini dengan seksama. Pelajari not, birama, dan tempo lagu dengan benar. Nah, di sini ada contoh lagu dari Tanah Airku. Ciptaan Ibu Sun. Nah, coba kalian perhatikan ya, biramanya ada berapa? 4/4. Biramanya ada 4/4. Terus tempo lagunya kira-kira apa? Larghetto. Nah, setelah mengamati, yuk kita menjawab. Ayo jawab ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan lisan. 1. Apakah judul lagu di atas? Tanah airku. Yang kedua, siapakah pencipta lagu tersebut? Roy, ayo Roy. Ibu Sud. Iya, Ibu Sud. Nah, yang ketiga tadi, berapa birama lagu tersebut? 4/4. Iya, 4/4. Nah, bagaimana tempo lagu ketika menyanyikan lagu itu? Tempo lagunya tadi apa? Larghetto itu berarti artinya apa? Agak lambat. Iya, betul. Agak lambat temponya. Udah ditulis? Udah, Kak. Nah, sekarang yang kelima. Menceritakan apa lagu tersebut? Kira-kira menceritakan apa ya? Rasa cinta tanah air. Iya, boleh. Jadi intinya lagu Tanah Airku itu menceritakan tentang kecintaan terhadap tanah air, yaitu negara Indonesia. Iya. Udah semua ditulis? Udah. Nah, sekarang ayo bernyanyi. Setelah mempelajari notasi lagu tersebut, sekarang cobalah berlatih menyanyikannya.
Dengarkan guru menyanyikan lagu tersebut, kemudian ikuti bernyanyi. Ketika bernyanyi, perhatikan tinggi rendah nada dan ketukan pada birama. Perhatikan pula tempo lagunya. Berlatihlah terus sehingga kamu dapat menyanyikan lagu tersebut. Nah, sekarang aku mau coba share lagu. Yuk kita menyanyikan lagunya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kalian sambil perhatikan bukunya ya untuk mengetahui liriknya. Iya, Kak. 1, 2, 3. Tanah airku tidaklah Lupakan selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan tanahku yang kau hargai. walaupun banyak demi kata orang, Tapi kampung dan rumahku di sana ku rasa senang. Tanahku tak lupakan. Tidak hidupku biar saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanah yang ku engkau hargai. Yeay. Jadi gimana? Udah bisa nggak nyanyiin lagunya? Kak, saya pernah nyanyi. Kakak, saya pernah nyanyi tapi lupa lagi, Kak. Lupa lagi? Kok bisa lupa lagi? Saya nggak lupa. Kak, saya pernah nyanyi. Nyanyi di mana? Di pas lomba Agustus, Kak. Oh, coba kalau misalnya kita nyanyi lagi tapi nggak pakai dari YouTube, kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa, Kak. Yuk, Bisa, Kak. yuk nyanyi lagi yuk. Sebentar. 1, 2, 3. Tanah airku selama hidupku. pergi jauh, tidak akan Walaupun banyak
menjalani yang surga syurga kata orang tetapi kamu rumahku di sana rasa senang karena aku tak lupa Keren. Sekarang lanjut ya. Nah, sekarang ayo belajar. Bacalah teks berikut dengan seksama. Kita akan membaca teks tentang pemanfaatan sumber daya alam. Manusia membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya air, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, ada juga sumber daya alam lain yang penting seperti tanah, hutan, dan hasil tambang. Bagaimana cara manusia memanfaatkan sumber daya alam? Nah, yang pertama ada sumber daya alam air. sumber air, daya air. Iya, yuk coba baca yuk, Nafiza. Satu, sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang penting karena setiap makhluk hidup memerlukan air untuk minum. Selain itu, manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti memasak, mandi, dan mencuci. Air juga dimanfaatkan untuk transportasi dan pemeliharaan ikan. Nah, jadi air itu sangat penting bagi manusia. Selain bisa digunakan untuk minum, bisa juga digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci. Nah, ada juga manfaat lain untuk air. Contohnya yaitu sebagai transportasi. Transportasi apa kira-kira? Transportasi air. Iya, yang menggunakan air itu alat transportasinya apa? Contohnya. kapal Kapal. Iya. kapal Iya, betul. Lanjut ya, yang kedua. Yuk baca, Rizky. 2. Sumber daya tanah. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Oleh itu, kesuburan harus dijaga dengan cara dipupuk dengan pupuk organik. Iya, jadi sumber daya tanah juga penting. Contoh pemanfaatan sumber daya tanah apa? Bisa digunakan sebagai apa? Untuk Kesuburan tanah. ya, Kesuburan tanah. iya, tanah yang subur bisa dimanfaatkan untuk apa? Menanam apa kira-kira? Menanam tanaman. Iya, Tanaman. tanaman. Apalagi selain tanaman? Sayur? Bunga. Menanam bunga. Menanam sayur-sayuran. Iya, bisa. Sayuran dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yuk baca, Nadira. 3. Sumber daya tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat kita hasilkan jika kita membutuhkan sumber daya tumbuhan yang dapat kita manfaatkan merupakan hasil dari pertanian, perkebunan, dan hutan. Sumber daya pertanian antara lain padi, jagung, dan tomat. Sumber daya perkebunan antara lain tembakau, teh, dan kopi. Sumber daya hutan yang dimanfaatkan di antaranya berbagai jenis kayu. Beberapa
Manfaat sumber daya tumbuhan adalah sebagai berikut. A. Tumbuhan sebagai sumber pangan. Misalnya padi, jagung, kacangan, wortel, ubi, dan bayam. Tumbuhan sebagai sumber sandang. Pembuat pakaian, misalnya kapas. C. Tumbuhan sebagai sumber bahan papan atau bangunan dan alat rumah tangga, misalnya jati, mahoni, rotan, dan bambu. D. Tumbuhan sebagai sumber obat-obatan, misalnya kumis kucing, ginseng, dan beragam rempah-rempah. Tumbuhan sebagai bahan baku industri minuman, misalnya kopi, teh, dan coklat. F. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai tanaman hias, misalnya supling, mawar, tulip, dan anggrek. Nah, iya. Jadi sumber daya tumbuhan itu bisa dimanfaatkan sebagai apa aja tadi? Sumber pangan, sebagai Sandang, papan, obat-obatan, bahan baku, dan tanaman. hias. Nah, ternyata sumber daya tumbuhan banyak sekali manfaatnya ya. Coba kalian lihat gambar 2.26. Itu ada gambar padi, kapas, dan rotan yang merupakan contoh dari sumber daya tumbuhan. Padi dapat digunakan sebagai apa kira-kira? Untuk membuat nasi. Iya, padi bisa menjadi beras, kemudian berasnya menjadi Nasi. Nah, Nasi. kalau misalnya kapas bisa digunakan sebagai apa? Membuat baju. Bisa nggak buat baju? Bisa. Selain itu? Buat bantal, Kak. Iya, bisa juga buat bantal dan lain-lain. Nah, terakhir ada rotan. Rotan bisa digunakan sebagai apa itu contohnya? Bangku, meja, kursi. Iya. Banyak ya ternyata manfaatnya. Yang keempat ada sumber daya hewan. Yuk dibaca Noval. Yang mana, Kak? Yang keempat. Yang nomor 4, Noval. Yang nomor 4, Noval. Sumber daya hewan. Beberapa jenis hewan sengaja dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Beberapa manfaat hewan pelihara adalah sebagai berikut. A. Manfaat daging dan susunya. C. Domba diambil daging dan susunya. Bau dan kuda dimanfaat tenaganya beberapa jenis hewan air dimanfaat sebagai sumber makanan. F. Ular dimanfaatkan sebagai penghasilan bahan buku pakan. Ular dimanfaat kulitnya untuk membuat tas atau dompet. Beberapa jenis hewan dimanfaatkan untuk pembuatan hiasan seperti kerang, mutiara. Iya, jadi tadi manfaat dari sumber daya hewan. Contohnya ada yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan, ada yang bisa dimanfaatkan untuk transportasi, ada yang bisa digunakan sebagai bahan baku pakaian, juga bisa dimanfaatkan kulitnya untuk dijadikan tas dan Dompet.
Dompet, iya. Selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai perhiasan. Contohnya seperti Kerangka mutiara. iya, karang mutiara. Ternyata banyak juga ya manfaatnya. Dan terakhir ada sumber daya barang tambang. Yuk dibaca Hanif. Tambang dapat digolongkan menjadi 3 yaitu sebagai berikut. A. Mineral logam. Contohnya emas, perak, tembaga, nikel, dan aluminium. B. Mineral bukan logam. Contohnya pasir, batu kapur, dan tanah liat. C. Bukan mineral. Contohnya batu bara dan minyak bumi. Pemanfaatan sumber daya barang tambang antara lain sebagai berikut. Emas, perak, dan permata digunakan untuk perhiasan. B. Besi digunakan untuk bahan kemasan kaleng, kabel listrik, dan peralatan dapur. C. Pasir dan batu kapur digunakan untuk bahan bangunan. D. Batu bara dan minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Iya, ternyata selain hewan, tumbuhan, tanah, juga ada sumber daya barang tambang. Barang tambang itu digolongkan menjadi 3 tadi. Ada logam, bukan logam, dan bukan mineral. Nah, pemanfaatan sumber daya barang tambang juga bisa dijadikan sebagai perhiasan. Terus apa lagi? Kemasan kaleng, bahan Dan permata. iya. Terus kalau dari pasir dan batu kapur digunakan sebagai apa? Bahan kemasan kaleng, kabel listrik, dan peralatan dapur. Iya, kalau pasir dan batu kapur digunakan untuk apa? Bahan bangunan. Iya, terus kalau minyak bumi digunakan untuk apa? Bahan bakar. Iya, bahan bakar dijadikan sebagai BBM. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Amatilah sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggalmu. Apa saja sumber daya alam yang ada? Apa saja kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut? Tulislah hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini. Nah, yang pertama itu ada contoh sumber daya alamnya yang ada di sekitar kalian ya. Terus, kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alamnya apa saja? Misalnya contohnya tadi, air untuk minum. Selain itu apa aja? Kira-kira ada yang mau jawab nggak? Daya tanah, Kak. Iya, dijadikan apa pemanfaatannya? Pupuk organik untuk menanam. Iya, pupuk organik untuk menanam. Selain itu apa lagi? Sumber daya hewan. Untuk dijadikan iya, ya. Daya alam tumbuhan bisa nggak? Bisa dijadikan apa kira-kira? Tumbuhan dijadikan apa? Tadi kan banyak tuh manfaatnya. Bahan papan. Bahan papan. Jadi yang membentuk sudut. Pangan, Kak. Tumbuhan dijadikan bahan pangan, bisa juga. Kandang. Selain itu apa? Tadi Royhan belum jawab. Yo, ayo jawab. Yang ada di sekitar rumah. Apa kira-kira? Tadi apa aja, Kak? Sumber daya alam. Tadi ada air, ada tumbuhan,
ada Ini yang benar. Ini eh, kecil. barang tambang, ada apa lagi? Banyak. Kira-kira contohnya yang ada di sekitar rumah kalian? Tanah untuk pupuk. Iya. Revina, yang ada di sekitar rumah apa yang bisa dimanfaatkan? Sumber daya alamnya. Matahari, Kak. Matahari, panas bumi. Untuk Untuk menjemur pakaian, Kak. iya bisa. Terus di sekitar rumah kalian ada sawah nggak kira-kira? Ada, Kak. Berarti sumber daya tumbuhan, kegiatan ekonominya untuk menanam Padi. padi. Iya. Selain itu ada apa lagi tuh? Itu kan ada 5 yang diminta. Ayo, ada yang mau menambahkan nggak? Air apa ya? Ditulis. Ditulis. Halaman berapa, Kak? Halaman 85 yang ayo apa itu? Ayo mengamati. Iya. Saya ditulis dari tadi, Kak. Oh, udah ditulis. Nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau menambahkan nggak sumber daya alam yang ada di sekitar? Terus pemanfaatannya apa? Air, Kak, udah belum? Air, iya boleh air. Untuk diminum, untuk apa lagi? Memasak, Iya, memasak. mencuci, Kak. Iya, bisa mandi, dan lain-lain. Menyiram tanaman. Iya, bisa juga. Selain itu apa? Kalau barang tambang, Kan yang ada di sekitar kalian. Kira-kira barang tambang ada nggak di sekitar kalian? Ada barang tambang. Kalau ada nggak apa-apa ditulis. Batu, Kak. Batu buat apa? Pasir, batu bisa digunakan untuk membangun. Pasir, Kak. Iya, digunakan untuk membangun. Rumah. Iya, itu juga bisa. Batu dan pasir untuk membangun rumah. Ada lagi nggak? Ayo. Hewan, Kak. Hewan. Untuk apa hewan? Untuk hewan. Untuk dipelihara. Dipelihara. Untuk dimasak, Kak. Bisa juga untuk dimakan. Naura mau menambahkan nggak, Naura? ayam untuk dipotong. Iya, ayam untuk dimakan kan. Bisa diambil daging dan Ya, telurnya. Bulunya juga bisa, Kak. Buat apa? Bulu tangkis, Kak. Kemo? Buat bulu tangkis. moceng. Ya, kemoceng juga bisa. Moceng juga, Bu. Iya, bisa. Nah, ditulis semuanya udah lengkap 5. Udah, Kak. Udah. Sudah, Kak. Nah, hari ini kita belajar apa aja? Tadi kita belajar lagu tentang
Tanah airku. Tanah airku. Tanah airku. Setelah itu kita mempelajari tentang sumber daya Alam. alam dan kegiatan ekonomi dan pemanfaatannya. Coba sampai sini ada yang mau bertanya enggak tentang yang udah dipelajari hari ini? Udah. Enggak. Udah paham semuanya? Udah. Keren. Nah, kalau udah paham semuanya, cukup sekian ya pembelajaran tematik hari ini. Kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya ya. Sampai bertemu besok. Bye. Dadah.